Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman yang merupakan materi awal di semester 1 kelas 12. Baik, ini adalah peta konsep tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Di bab ini kita akan belajar mengenai pengertian pertumbuhan dan perkembangan itu apa, kemudian belajar mengenai proses perkecambahan, belajar mengenai proses faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, serta yang terakhir kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Nah, ini adalah gambar contoh proses pertumbuhan, di mana biji mulai tumbuh menjadi kecambah sampai dia menjadi tumbuhan dewasa. Ini adalah contoh proses pertumbuhan. Ini akan kita pelajari di bab pertumbuhan pada tanaman. Kemudian ini kamu lihat lagi. Ini adalah gerak tanaman ke arah datangnya sinar matahari, yang juga disebut sebagai fototropisme, di mana ada pengaruh hormon tertentu pada tanaman yang mempengaruhi gerak tersebut. Ini juga kita akan pelajari di bab ini. Kemudian, ini proyek yang nanti akan Anda lakukan tentang pengaruh cahaya terhadap perkecambahan tanaman, terutama kacang hijau, di mana hasilnya nanti akan kalian lihat bersama apakah cambah ditaruh di tempat gelap atau tempat terang yang pertumbuhannya paling bagus. Kemudian ini adalah gambar dari pohon teh, di mana pohon teh setiap harinya selalu dipetik di bagian pucuknya. Ya, namun kita lihat ketika tanaman teh ini dipotong bagian pucuknya, akan tampak bahwa pohon teh tersebut mempunyai banyak percabangan. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya nanti ada di bab ini juga. Nah, ini ada beberapa sampel buah mangga, ya, buah mangga yang masih mentah. Ketika buah mangga yang masih mentah ini diletakkan satu atau beberapa buah mangga yang sudah matang, ini akan mempengaruhi pematangan atau percepatan pematangan dari buah mangga yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Nanti ada juga di bab ini kita bahas. Ini kita lihat, ini adalah pohon jati yang selalu menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Ya, ada faktor hormonal yang mempengaruhinya, bukan cuma adaptasi secara tingkah laku dari tumbuhan ini, tapi ternyata ada juga faktor hormonal yang mempengaruhinya. Oke, nah di awal bab ini kita akan mempelajari tentang perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan? Kita sama-sama pelajari. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang bersifat irreversible, artinya tidak bisa kembali lagi. Ya, yang merupakan perubahan pada kuantitatif, artinya dapat diukur. Ya, biji bisa berkecambah kemudian menjadi pohon yang besar, itu bisa diukur berapa penambahan tingginya. Dan tidak mungkin pohon yang besar itu kembali lagi menjadi bentuk kecambah, kembali lagi menjadi bentuk biji karena bersifat irreversible. Sedangkan perkembangan adalah proses terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Ya, misalnya dari satu jaringan meristem, ya, meristem adalah jaringan yang bersifat embrional, yang bersifat selalu membelah. Dari meristem inilah nanti akan berkembang menjadi jaringan-jaringan yang lain seperti jaringan xilem, floem, dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai perkembangan. Ya. Nah, di kelas 11 kalian sudah belajar mengenai jaringan pada tumbuhan. Ya. Nah, di sini saya tidak akan membahas secara detail tentang jaringan tumbuhan, tapi kembali mengingatkan ya bahwa titik tumbuh pada tumbuhan itu terdapat pada jaringan meristem. Ya, jaringan meristem yang terletak di atas, kalau pada akar ya, di atas root cap atau tudung akar. Nah, jaringan meristem ini adalah jaringan yang bersifat embrional, sel-sel yang aktif membelah. Sel yang membelah tersebut kemudian nanti akan berkembang menjadi sel-sel yang tumbuh. Ya,
atau kita kenal dengan zona elongasi. Jadi setelah zona meristematik, sel-sel akan tumbuh panjang, itu berada di zona elongasi. Nah, kemudian setelah sel tumbuh panjang, maka yang berasal dari sel meristem tadi itu akan berkembang jadi jaringan yang lain. Misalnya ada rambut akar, kalau pada akar ya ada root hair. Ya, ini disebut sebagai zona diferensiasi, ya, di mana sel-selnya sudah mengalami perubahan, sudah mengalami perkembangan menjadi jaringan-jaringan yang lain. Ya, oke, ini ya, ini adalah penampang membujur dari akar, ya, dan ini penampang membujur dari pucuk tanaman, di mana titik tumbuh keduanya itu berada di zona meristematik. Nah, kemudian bagaimana dengan batang? Batang, ya, sama seperti halnya dengan akar dan pucuk tanaman, itu titik pertumbuhannya ada di meristem. Meristem pada batang ada dua tipe. Yang pertama adalah meristem yang persis terletak di antara xilem dan floem, disebut sebagai meristem vaskuler atau kambium vaskuler. Ya, kambium vaskuler itu kambium yang persis di antara xilem dan floem. Sedangkan kambium yang terletak di bawah jaringan gabus atau periderm adalah kambium gabus. Ya, kambium gabus ini berfungsi untuk menggantikan jaringan epidermis pada batang. Ketika suatu pohon itu sudah berumur sangat tua, kulit-kulitnya sudah melepas atau mengelupas. Baik. Oke, kita tinggalkan untuk struktur jaringan meristematik, ya. Meristematik tadi saya ulang lagi, itu adalah titik tumbuh dari jaringan-jaringan yang ada pada tanaman. Nah, berikutnya kita lihat struktur biji. Ini adalah struktur biji tanaman dikotil, ya. Bagian luar dari biji kita sebut sebagai kulit biji atau dikenal dengan testa. Kulit biji ini dia bersifat semi permeable, mudah menyerap air. Air dibutuhkan oleh biji pada saat proses perkecambahan. Kemudian yang saya gambarkan ini adalah tanaman dikotil, di mana biji ini tampak ada dua keping biji atau kotiledon. Ya. Nah, di dalam kotiledon kita lihat ada beberapa struktur lagi. Ya. Yang pertama adalah plumula. Plumula ini adalah bakal daun. Ya, ini nanti akan terangkat ke atas tanah ketika biji ini ditanam di dalam tanah. Ya. Kemudian ada lagi radikula. Ini adalah calon akar. Calon akar yang titik pertumbuhannya, ya, tadi ada di meristem apikal yang ada di ujung akar. Kemudian ada epikotil dan hipokotil. Epikotil adalah calon batang atas, hipokotil adalah calon batang bawah. Nah, di dalam kotiledon juga terdapat endosperm. Endosperm adalah cadangan makanan pada biji, di mana di dalamnya terdapat amilum, terdapat protein yang nanti akan digunakan biji pada saat berkecambah. Ya. Nah, ini adalah bentuk biji lain. Kalau di sebelahnya tadi sudah kita lihat struktur dari dikotil. Nah, sebelahnya adalah struktur dari biji monokotil. Ya. Nah, kita lihat ini. Ini adalah perkembangan embrio dalam biji. Ya, jadi dalam biji terdapat embrio. Embrio yang nanti akan muncul ketika dia berkecambah. Nah, seperti apa proses perkecambahannya kita lihat. Ya. Ada beberapa tahap perkecambahan. Ketika biji dalam masa dormansi, dormansi adalah dalam masa istirahat. Jadi ketika biji dipanen oleh petani, ambil contoh biji kacang hijau dipanen oleh petani, kemudian dijual ke pasar, itu biji tersebut masih dalam masa dormansi, masih dalam masa istirahat. Ya. Nah, baru dia akan berkecambah ketika terjadi proses imbibisi. Imbibisi adalah proses masuknya air ke dalam biji melalui testa atau kulit biji tadi yang bersifat semi permeable.
Dengan adanya biji yang masuk ke dalam air tersebut, maka biji tersebut akan mengaktifkan hormon yang ada di dalam biji, yaitu hormon giberelin. Jadi tahap yang kedua ini adalah tahap sekresi hormon. Tepatnya adalah hormon giberelin. Dengan adanya hormon giberelin, ya, maka enzim yang berada di dalam biji, tepatnya enzim amilase dan enzim protease akan menjadi aktif. Ya, enzim amilase dan protease menjadi aktif. Selanjutnya tahap berikutnya adalah hidrolisis cadangan makanan, yaitu pemecahan cadangan-cadangan makanan yang berada di endosperm. Dengan adanya enzim amilase dan protease, maka proses hidrolisis cadangan makanan jadi semakin cepat. Amilase mengubah amilum yang ada di endosperm menjadi glukosa. Protease mengubah protein menjadi asam amino. Dengan adanya glukosa dan asam amino, maka proses perkecambahan akan jadi semakin cepat. Kenapa? Karena dua bahan makanan ini, ya, glukosa, asam amino, oleh biji nanti akan dikirim menuju ke titik tumbuh. Titik tumbuh pada biji ada di plumula dan radikula. Di situ glukosa akan dikonversi. Glukosa akan dikonversi menjadi energi. Nah, energi inilah yang nanti akan dipakai oleh biji untuk terjadinya proses pembelahan sel. Ya, glukosa dikonversi menjadi energi, energi digunakan untuk proses pembelahan sel. Nah, dengan adanya pembelahan sel ini, maka biji mulai mengalami proses perkecambahan. Ya, dari mulai akar, radikula, plumula, hingga terus menjadi tumbuhan yang dewasa. Nah, ketika kecambah sudah mempunyai pigmen klorofil yang ada di daun, maka kecambah tersebut dapat melakukan proses fotosintesis. Artinya, dia bisa berasimilasi, sudah bisa menghasilkan makanan lewat proses fotosintesis. Kalau awalnya si kecambah ini masih menggunakan cadangan makanan yang ada di endosperm, yang ada di kotiledon, tapi sekarang ketika dia sudah bisa fotosintesis, maka kecambah tidak lagi menggunakan cadangan makanan yang ada di endosperm. Bahkan beberapa tanaman nanti akan melepas kotiledonnya pada saat dia mulai tumbuh menjadi tanaman. Oke, ini ya, proses perkecambahan tadi diawali dari proses imbibiasi, kemudian aktivasi hormon giberelin, ya, giberelin mengaktifkan enzim amilase protease, kemudian terjadi hidrolisis cadangan makanan, kemudian setelah itu cadangan makanan dibawa ke titik tumbuh di radikula dan plumula sehingga terjadi proses perkecambahan karena dipakai untuk mengkonversi energi. Kemudian ketika muncul daun terjadi proses fotosintesis, ya, atau proses pembentukan makanan secara asimilasi. Nah, ada dua tipe perkecambahan, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Perkecambahan epigeal adalah perkecambahan di mana tumbuhan, yaitu biji, ya, itu dia akan mengangkat kotiledonnya ke atas permukaan tanah. Kamu lihat, biji, ya, muncul radikulanya, kemudian plumulanya terangkat ke atas tanah bersama dengan kotiledon. Ya. Nah, kotiledon yang terangkat ke atas tanah ini dikenal dengan perkecambahan epigeal, epi permukaan. Ya. Jadi kotiledonnya naik ke atas permukaan. Contohnya adalah biji kacang-kacangan. Perkecambahan yang kedua adalah hipogeal. Kamu lihat bedanya apa? Kalau hipogeal, kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Yang muncul ke permukaan hanya plumulanya, hanya calon daun dan berkembang menjadi daun. Tapi kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Ini adalah perkecambahan hipogeal. Contohnya adalah tanaman jagung. Ya. Nah, kita tinggalkan proses perkecambahan. Ya, sekarang kita masuk ke proses
atau faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Ada dua faktor, yaitu faktor dalam atau faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dalam meliputi gen dan hormon. Ya, gen adalah substansi hereditas yang diwariskan dari induk kepada keturunan-keturunannya. Misalnya, sebuah mangga mempunyai rasa yang manis. Rasa manis itu adalah rasa yang tersimpan di dalam gen tumbuhan yang itu diwariskan dari induk tanaman tersebut kepada anak-anaknya yang diwariskan melalui gen, ya. Atau misalnya sebuah kacang kedelai mempunyai bentuk bulir yang bulat berwarna kuning. Nah, bulat dan kuning tersebut itu juga diwariskan melalui gen yang berasal dari kedua induknya. Faktor dalam yang kedua adalah hormon. Hormon adalah senyawa kimia. Senyawa kimia yang membantu proses metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, sekarang kita belajar mengenai hormon yang ada pada tumbuhan. Hormon yang pertama adalah hormon auksin atau indole acetic acid. Auksin ini adalah hormon yang fungsi utamanya adalah menyebabkan tumbuhan itu terus tumbuh ke atas atau menyebabkan dominansi apikal, ada di poin 6. Menyebabkan dominansi apikal, pertumbuhan tanaman terus panjang ke atas. Ya, auksin kalau pada tanaman itu banyak terakumulasi di bagian pucuk tanaman, di bagian ujung tanaman. Ya. Nah, karena adanya dominansi apikal, maka dampaknya adalah terhambatnya pertumbuhan tunas-tunas samping atau tunas lateral, ada di poin 2. Terhambatnya pertumbuhan tunas samping atau tunas lateral. Jadi cabang-cabangnya lebih lambat munculnya karena adanya dominansi apikal. Ya. Fungsi lain dari hormon auksin adalah untuk meningkatkan perkembangan bunga dan buah, ya, mencegah gugurnya daun, merangsang perkembangan akar lateral. Ini kebalikan dengan tunas lateral ya, berarti ini akarnya muncul, akar sampingnya muncul, cabang-cabang akarnya muncul. Kemudian yang kelima adalah merangsang pembelahan sel-sel kambium vaskuler, kambium yang terletak di antara xilem dan floem. Nah, ini adalah percobaan untuk membuktikan pengaruh hormon auksin. Mana contohnya ada ujung tanaman dipotong bagian ujungnya, kemudian potongan tersebut diletakkan di atas gelatin atau jelly. Hal ini bertujuan untuk menyerap konsentrasi hormon auksin. Jadi hormon auksin yang ada di bagian pucuk nanti akan terserap di gelatin. Kemudian percobaan berikutnya, gelatinnya diletakkan di sebagian batang yang sudah dipotong bagian pucuknya tadi. Apa yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi nanti hormon auksin akan terserap ke sebagian batang yang dipotong tadi. Dampaknya apa? Dampaknya hormon auksin tadi ya itu akan menyebabkan pertumbuhan sel-sel menjadi semakin cepat, semakin panjang. Sehingga bagian batang yang menyerap hormon auksin itu pertumbuhan selnya memanjang dan bagian batang yang lain itu pertumbuhan sel-selnya terhambat. Sehingga ada efek membelok. Membelok karena di sini bagian batang yang tidak terserap auksin, tidak menyerap auksin, itu lebih pendek sel-selnya dan yang menyerap auksin lebih panjang sel-selnya. Hormon yang kedua adalah hormon sitokinin. Sitokinin adalah hormon yang merangsang pembelahan sel dari kata sitokinesis, proses pembelahan sel. Dengan adanya pembelahan sel ini, ya, sitokinin juga memperkecil dominansi apikal, berkebalikan dengan auksin. Ya, kalau auksin mendukung dominansi apikal, sitokinin justru malah memperkecil dominansi apikal. Fungsi yang lain dari sitokinin adalah mengatur pembentukan bunga dan buah. Yang keempat, mempercepat pertumbuhan memanjang, jelas karena adanya pembelahan sel. Dan yang kelima adalah menunda proses pengguguran daun, bunga, dan buah. Ya, itu hormon sitokinin dari kata sitokinesis.
Selanjutnya adalah hormon giberelin. Hormon giberelin ini adalah hormon yang menyebabkan suatu tumbuhan tumbuh membesar. Ya, jadi suatu percobaan pada tanaman yang diberikan konsentrasi giberelin yang banyak, itu pertumbuhan tanamannya membesar. Ya, karena dia mempengaruhi proses pemanjangan dan pembelahan sel. Nah, fungsi lain dari giberelin itu adalah untuk menghambat pembentukan biji. Yang ketiga adalah merangsang proses pembungaan. Yang keempat, tadi di awal proses perkesambahan sudah saya jelaskan bahwa giberelin adalah hormon yang menghilangkan efek dormansi pada biji. Dengan cara apa? Dengan cara berkecambah. Jadi biji berkecambah itu disebabkan oleh hormon giberelin. Salah satunya ya. Hormon giberelin ini dia akan mengaktifkan enzim amilase dan protease. Amilase dan protease ini hormon yang nanti akan menghidrolisis cadangan makanan pada biji sehingga dimulailah proses perkecambahan. Selanjutnya adalah gas etilen. Gas etilen adalah hormon ya. Hormon yang terdapat pada buah, banyak terdapat konsentrasi pada buah banyak atau pada pucuk-pucuk pada daun, pada tangkai daun yang sudah tua. Gas etilen ini ya berperan untuk membantu proses pemasakan buah, ya, mempercepat proses pemasakan buah. Oke. Kemudian asam absisat. Asam absisat adalah satu-satunya hormon yang dia justru malah menghambat pertumbuhan, tapi bukan dalam artian menghambat yang negatif, menghambat yang positif. Kenapa? Karena dalam kondisi lingkungan yang merugikan bagi tanaman, justru asam absisat inilah dibutuhkan. Ya, karena dia akan menghentikan masa pertumbuhan ketika kondisi lingkungan tumbuhan tidak menguntungkan, buruk. Ya, dia akan menghambat pertumbuhan dengan cara menghambat pembelahan dan menghambat pemanjangan sel. Asam absisat juga menyebabkan efek dormansi pada tanaman, istirahat pada tanaman jika kondisi buruk tadi. Dengan cara apa istirahatnya? Yang pertama, bisa dengan menutup stomata. Ya, stomata ditutup tujuannya adalah untuk mengurangi proses transpirasi, mengurangi proses penguapan. Sehingga ketika penguapan berkurang, maka air akan dihemat oleh tumbuhan sehingga akan terus memperpanjang masa hidup dari tanaman. Kemudian yang berikutnya adalah membantu proses pengguguran daun. Ya. Contohnya pada pohon jati, digugurkan daunnya tujuannya untuk apa? Mengurangi penguapan, sama dengan penutupan stomata agar dia tetap hidup. Ada asam tromalin yang berikutnya. Asam tromalin adalah hormon yang berperan dalam proses penutupan luka. Luka-luka yang disebabkan misalnya tangkai daun lepas, buahnya jatuh, dan sebagainya. Agar getah tidak keluar terus, air tidak keluar terus melalui luka-luka tersebut, maka asam tromalin lah yang berperan untuk proses penutupan luka-luka tersebut. Dan hormon yang terakhir adalah hormon kalin. Itu hormon yang membantu proses pembentukan organ-organ pada tanaman. Pada tanaman ada organ akar, dibantu oleh hormon rizokalin. Ada organ daun, dibantu oleh hormon filokalin. Kemudian dibantu oleh kaulokalin, ya, yang nanti akan membentuk batang. Dan yang terakhir adalah antokalin yang akan membentuk bunga. Nah, itu kurang lebih tentang hormon. Nah, faktor berikutnya yang mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman adalah faktor eksternal. Ada banyak sekali faktor eksternal pada tumbuhan, saya tidak akan menjelaskan semuanya, hanya beberapa poin pentingnya saja. Yang pertama adalah suhu atau temperatur udara. Nah, suhu atau temperatur udara ini berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Ya, pertumbuhan tanaman khususnya pada kerja dari hormon dan enzim pada tanaman. Kenapa? Hormon itu struktur utamanya, penyusun utamanya adalah protein. Protein ini mudah rusak jika terkena suhu yang tinggi, atau kita kenal dengan istilah denaturasi. Akan mengalami denaturasi jika terkena suhu yang tinggi. Oleh karena itu, jika suatu tanaman terkena suhu yang tinggi,
maka tanaman tersebut akan metabolismenya menurun atau bahkan mati. Salah satunya adalah karena hormon dan enzim pada tanaman itu mengalami denaturasi sehingga pertumbuhannya terganggu. Ya, metabolisme pada tanaman seperti proses respirasi, proses fotosintesis dan sebagainya itu dipengaruhi juga oleh enzim dan hormon. Makanya ketika suhunya tinggi, suhu lingkungan tinggi, itu jelas-jelas akan menghambat pertumbuhan. Nah, terus berapa suhu yang cocok buat tanaman? Kisarannya antara 10 sampai 35, tapi yang paling optimal adalah suhu antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Itu adalah suhu optimal untuk kerja enzim optimal ya untuk proses metabolisme dari tanaman. Faktor eksternal yang berikutnya adalah air. Air ini adalah komponen yang sangat penting bagi tumbuhan. Ya, ada beberapa fungsi air. Air dipakai untuk mempercepat proses perkecambahan tadi, untuk menghilangkan efek dormansi. Dengan cara biji tersebut mengimbibisi air, memasukkan air yang akan mengaktifkan hormon giberelin sehingga terjadilah proses perkecambahan. Melarutkan zat, ya, terutama zat-zat hasil fotosintesis, zat-zat mineral yang berada di air, itu pengangkutan di xilem dan phloem butuh air juga, butuh air untuk melarutkan zat-zat tersebut. Kemudian membantu mengangkut berbagai unsur hara dan hasil fotosintesis tadi sudah, membantu mempercepat laju fotosintesis. Ya, fotosintesis itu adalah proses kimiawi yang membutuhkan air. Ya, nanti prosesnya kita jelaskan di metabolisme seperti apa. Kemudian sebagai tempat untuk berbagai macam reaksi enzimatis. Ya, lanjut. Faktor eksternal yang lain adalah pH atau derajat keasaman tanah. Ya, pH ini juga sangat mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman. Ya, bahkan jika beberapa tanaman pH tanahnya terlalu asam, contohnya misalnya karena hujan asam dan sebagainya, itu tidak akan mentoleransi, bahkan si tanaman itu bisa mengalami kematian. Kemudian yang lanjutnya adalah kelembapan tanah, udara dan tanah. Kelembapan ya, udara yang lembab, tanah yang lembab, artinya dibutuhkan suatu air. Jadi ketika suatu tanah lembab berarti kandungan airnya tinggi, itu bagus ya. Begitu juga dengan udara yang lembab, artinya udara yang lembab itu akan menurunkan laju transpirasi dari tanaman, menurunkan laju penguapan dari tanaman, dan itu juga bagus ya. Kalau kelembapan rendah seperti daerah pantai atau apa, makanya kamu lihat di daerah pantai itu variasi tanamannya itu sedikit, beda dengan daerah yang ada di daerah puncak Bogor misalnya, itu variasi tanamannya justru lebih heterogen karena hanya beberapa tanaman saja yang bisa hidup di daerah pantai, yang bisa survive dengan kondisi lingkungan yang panas ya. Nah, ketika kelembapan rendah seperti daerah pantai, gurun, itu tingkat homogenitas tanamannya sangat seragam ya, hanya beberapa jenis tanaman tertentu saja karena mereka yang bisa bertahan dengan kondisi lingkungan seperti itu. Karena tidak semua tanaman bisa hidup dengan lingkungan yang kelembapan rendah. Kalau kelembapan rendah, tingkat penguapannya tinggi. Mungkin banyak air yang akan dihabiskan oleh tanaman tersebut. Oke. Nutrien adalah nutrisi ya. Senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Ada dua, yaitu mikronutrien, nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, ya. Contohnya ada tembaga, boron, mangan dan sebagainya. Dan makronutrien, yaitu nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak seperti magnesium, fosfor, karbon, sulfur, kalium, oksigen, hidrogen dan sebagainya. Ya, ambil contoh magnesium. Ya. Magnesium ini ketika suatu tanaman kekurangan magnesium, dampaknya apa? Dampaknya terjadi klorosis, ya. Besi juga, Fe juga bisa menyebabkan suatu tanaman terjadinya klorosis. Klorosis adalah kehilangan pigmen klorofil. Suatu tanaman kehilangan pigmen klorofil sehingga daunnya menguning. Itu efek dari kekurangan nutrisi seperti besi dan magnesium. Ya. Jadi nutrisi-nutrisi ini walaupun sedikit itu tetap dibutuhkan tumbuhan untuk meningkatkan laju-laju metabolismenya.
Faktor eksternal yang berikutnya adalah cahaya. Ya, cahaya. Cahaya bagi tumbuhan jelas kan udah tahu dari SD. Cahaya itu berperan dalam proses fotosintesis, dalam proses asimilasi, menghasilkan makanan. Ya, cahaya juga dibutuhkan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ya, kamu sudah melakukan proses eksperimen. Ya, di eksperimen itu di tempat gelap pertumbuhan tanaman itu semakin tinggi, tapi di tempat terang justru malah lambat. Tapi walaupun lambat, tanaman tetap segar, daunnya hijau. Tapi kalau di tempat gelap, daunnya layu, kuning, batangnya juga layu. Kenapa bisa seperti itu? Itu yang dikenal dengan istilah etiolasi. Etiolasi adalah gejala atau efek ya pertumbuhan yang terlalu cepat di tempat yang gelap. Namun karena tidak adanya cahaya, maka tumbuhan tersebut tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Ya, karena tidak ada fotosintesis, maka tidak ada makanan yang diasimilasi. Tidak ada makanan yang diasimilasi, maka tumbuhan tersebut kekurangan nutrisi, lama-kelamaan layu, akan mati. Ya. Nah, yang kedua, kenapa dia bisa panjang di tempat gelap? Di tempat terang kenapa bisa lambat? Kalau begitu cahaya menghambat pertumbuhan dong. Betul. Cahaya menghambat pertumbuhan. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata cahaya ini berdampak kepada hormon auksin. Ya, hormon auksin ini adalah hormon yang terdapat di apa namanya? Yang terdapat pada tanaman, ya. Yang terdapat pada tanaman, ujung tanaman tentunya yang dia sensitif terhadap cahaya. Dengan adanya cahaya, maka auksin ini jadi tidak aktif. Jadi bergeser ke arah yang tidak adanya cahaya. Ya. Makanya kamu lihat kecambah yang di tempat yang gelap, itu kenapa dia tinggi banget, panjang banget. Karena auksinya bebas, nggak ada yang ganggu. Tapi kalau di tempat yang terang, justru auksinya akan terhambat oleh cahaya, tidak optimal pertumbuhannya, sehingga pertumbuhannya lebih lambat, lebih pendek batangnya. Itu ya. Itu adalah etiolasi. Nah, ini etiolasi tadi ya. Cambah yang tempat yang terang sama tempat gelap, ya. Tempat gelap lebih tinggi, tempat terang lebih pendek. Tinggi karena konsentrasi oksinya tidak terganggu, pendek karena konsentrasi oksigen terganggu oleh cahaya. Namun daunnya hijau, tetap segar karena dia tetap melakukan proses fotosintesis. Ya. Nah, ada lagi gejala fototropisme, ini juga dipengaruhi oleh cahaya. Kenapa belok ke arah datangnya cahaya? Sekali lagi, tadi sesuai dengan percobaan yang gelatin tadi, oksin menyerap gelatin, ya. Jadi bagian yang tidak terpapar cahaya, bagian sini, bagian belakang yang tidak terpapar cahaya, itu konsentrasi oksinya tinggi. Dengan bagian yang terpapar cahaya, konsentrasi oksinya itu terganggu. Nah, pertumbuhan sel-sel yang batang yang terpapar cahaya itu sel-selnya lebih pendek. Ya, sedangkan yang tidak terpapar cahaya sel-selnya lebih panjang. Sehingga ada efek belok ke arah cahaya, ya. Dulu kamu kenal ada istilah fototropisme di SMP. Nah, kamu udah tahu kenapa dia bisa belok seperti ini, karena hormon auksin yang bagian batang yang tidak terkena cahaya itu memperpanjang sel-sel batang yang tidak terkena cahaya. Dengan hormon auksin yang terletak pada bagian yang terpapar cahaya itu menyebabkan sel-selnya tidak tumbuh memanjang. Ya, itu adalah fototropisme. Nah, cahaya juga berdampak terhadap fotoperiodisme. Fotoperiodisme itu apa? Fotoperiodisme adalah reaksi fisiologis organisme ya, berupa respon terhadap panjangnya siang atau malam ya terhadap perkembangan tanaman. Nah, di sini kita kenal ada 3 tipe tanaman berdasarkan fotoperiodisme. Ada short day plant, long day plant, sama natural day plant. Short day plant adalah tanaman yang berhari pendek. Ya. Kenapa pendek kita sebut? Karena lamanya pencahayaan, ya lamanya siang, kita anggap lamanya siang lah, itu lebih sedikit daripada lamanya periode kritis atau lamanya periode malam. Ya, jadi masa pencahayaan matahari itu lebih
sedikit daripada masa gelapnya. Ya, dia akan berbunga ketika si matahari ini bersinar lebih pendek daripada periode malamnya. Contohnya adalah tanaman stroberi, dahlia, aster, chrysanthemum. Dia akan berbunga ketika matahari bersinar lebih pendek. Kemudian ada lagi long day plant, tumbuhan berlari panjang, yaitu golongan tumbuhan yang dia akan berbunga ketika dia mendapatkan cahaya rata-rata lebih panjang daripada periode penyinarannya. Dia akan berbunga ketika masa pencahayaan matahari itu lebih panjang daripada periode gelapnya. Ya, contohnya adalah tanaman gandum, kentang, selada, bayam. Mereka baru berbunga ketika lamanya penyinaran matahari itu lebih panjang daripada periode gelapnya. Itu long day plant. Dan yang terakhir adalah neutral day plant, yaitu tumbuhan yang akan berbunga itu nggak ngaruh mau matahari panjang lebih lama, mau matahari lebih pendek daripada periode gelapnya, itu tidak akan berpengaruh. Seperti pada bunga mawar, bunga nyelir, bunga matahari, itu termasuk tanaman yang neutral day plant. Oke, itu adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Dan terakhir, kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Ya, ini adalah materi pengayaan yang mudah-mudahan bermanfaat buat UTBK kalian nanti ke depannya. Nah, pada hewan ya ada dua tipe perkembangan kita kenal ya. Ada perkembangan fase embrionik sama fase pasca embrionik. Ya, ada beberapa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Kalau pada tumbuhan ya itu pertumbuhan tidak secara proporsional. Artinya dari biji muncul akar dulu, daun dulu, ya, baru dia akan berbunga, baru dia akan berbuah. Tapi kalau pada hewan semua organ udah lengkap. Ya, contoh ambil manusia. Ya. Manusia lahir sudah lengkap, punya organ sudah lengkap, tumbuh proporsional. Nggak mungkin misalnya satu kaki kanan dulu tumbuh, kaki kiri berikutnya, atau tangan dulu tumbuh, kepala belakangan. Nggak seperti itu. Ya, tapi tumbuh secara proporsional. Nah, yang pertama adalah fase embrionik. Fase embrionik adalah fase di mana pertumbuhan itu diawali dari proses fertilisasi, pertemuan sperma dengan ovum, kemudian menjadi zigot. Nah, zigot ini akan mengalami pembelahan secara mitosis, ya, menjadi morula, ya, kurang lebih jumlah selnya sekitar 16 sampai 64. Dari morula berkembang menjadi blastula, ya. Blastula ditandai dengan munculnya rongga yang berisi cairan, namanya cairan blastosol, ya. Cairan blastosol. Kemudian dari blastula menjadi gastrula. Gastrula ditandai dengan munculnya 3 lapisan endoderm, lapisan embrional. Ada endoderm, ektoderm, dan mesoderm. Itu pada beberapa hewan, tapi ada beberapa hewan juga yang cuma 2 lapis, yaitu ekto dan endo. Tapi kalau pada mamalia kita itu ada 3 lapisan embrional, yaitu ekto, meso, endo. Yang selanjutnya pada proses organogenesis pembentukan organ, ektoderm akan berkembang menjadi lapisan epidermis, rambut, kelenjar-kelenjar, minyak, keringat, gigi, saraf, dan sebagainya. Kalau yang mesoderm akan menjadi jaringan tulang, otot, darah, reproduksi, dan yang endoderm akan jadi organ-organ dalam seperti bagian pencernaan, ya, lambung, usus, hati, itu berkembang dari jaringan endoderm. Nah, selanjutnya adalah fase pasca embrionik. Ada beberapa jenis. Yang pertama adalah regenerasi, yaitu proses perbaikan tubuh yang luka atau rusak. Ya, contohnya pada cicak yang mengalami proses pemotongan ekor atau ototomi, itu akan mengalami regenerasi. Ya. Atau contohnya pada seperti hewan-hewan cacing, ya, planaria, itu juga mengalami regenerasi dengan cara fragmentasi, ya, pemotongan bagian tubuhnya. Itu juga dijadikan sebagai cara dia reproduksi secara aseksual. Selanjutnya metamorfosis, ya, metamorfosis ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Ini sudah pernah dipelajari di SD.
Fosil adalah proses perubahan bentuk, ukuran dari stadium satu ke stadium yang lainnya. Ya, yang pertama adalah metamorfosis pada serangga. Kita bahas metamorfosis pada serangga dulu. Ada 3, ada ametabola, holometabola, dan hemimetabola. Ametabola adalah hewan-hewan atau serangga-serangga yang tidak mengalami metamorfosis. Jadi telur langsung tumbuh, langsung menetas jadi hewan tersebut. Ya. Oke. Ya. Langsung tumbuh jadi hewan tersebut. Kemudian yang kedua adalah holometabola, yaitu metamorfosis sempurna. Kenapa disebut sempurna? Karena perubahan hewan tersebut, serangga tersebut dari fase ke fase itu beda banget bentuknya. Ya, ada 4 fase, yaitu telur, kemudian larva atau ulat, ya, pada kupu-kupu, pupa atau kepompong, dan imago atau dewasa, kupu-kupu dewasa. Ini beda banget perubahannya. Contohnya adalah kupu-kupu, lalat, ngengat, nyamuk, lebah, ya, itu mengalami holometabola. Kemudian hemimetabola atau metamorfosis tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena perubahan fase ke fasenya itu mirip. Ya, telur jadi nimfa, nimfa jadi imago. Kamu lihat, nimfa dan imago itu bedanya hanya sayapnya saja. Contohnya belalang yang muda, belalang nimfa itu belum bersayap, tapi belalang yang dewasa sudah bersayap. Dan yang terakhir adalah metamorfosis katak, ya, atau amfibi. Ya, dari mulai telur menetas jadi berudu atau cebong, kemudian berkembang tumbuh jadi katak berekor jadi katak dewasa yang tidak berekor, ya. Oke, kurang lebih itu materi pada bab pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar di masa pandemi ini, ya. Saya harap ini tidak mempengaruhi untuk proses KBM kita dan nilai kalian pun akan menjadi semakin bagus dengan adanya video tambahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.